adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Harus baik ya. Oke. Ketemu lagi di hari Minggu ini dengan Kak Ani, dengan Kak Bambang. Oh, satu lagi Kak siapa? Kak Sabto. Nah, Kak Ani belum? Hah? Ya, Kak Ani. Sudah tadi. Iya, sudah. Oke. Nah, adik-adik jangan lupa meskipun di rumah tetap harus rajin mandi. Cuci iya dong. Mandi. Cuci tangan, gosok gigi. Jaga kesehatan. Oke, ini kan baru pandemi COVID-19. Hati-hati ya adik-adik semua. Supaya kalau kita cepat sehat semua, kita akan cepat-cepat ketemu lagi di gereja. Sekolah minggu sama-sama. Oke, kita mulai ya sekolah minggunya Kak Bambang ya. Kak Ani. Kita nyanyi apa ini? Nyanyinya semua puji syukur. Segala puji syukur. Adik-adik yang di rumah, ayo semangat. Pagi-pagi harus semangat. Bangkit berdiri semua. Kita nyanyi sama-sama. Oke? Segala puji syukur. Dengan bersatu dalam doa ya Kak Bambang. Doa dulu ya. Kita bersama-sama berdoa, Kak Ani akan pimpin. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami sudah menerima berkat makanan, berkat pakaian. Terlebih Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kesehatan kepada kami. Pagi hari ini, kami akan bersekolah minggu. Kami mohon roh Tuhan ada bersama dengan kami, memimpin kami, memberikan sukacita, damai sejahtera, dan firman-Mu yang nanti akan kami terima, biarlah bisa menjadi pegangan dalam hidup kami. Berkati sekolah minggu kami, awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, sudah siap ya? Wih,
Tadi pujiannya luar biasa. Ya Kak Ani. Top. Nah, pada saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mbak Binerkahan. Betul. Mbak, Temanya tentang apa? temanya lupa. Nah, nanti Mbak Binerkahan akan cerita kepada adik-adik semua yang di rumah tentang menjadi teladan. Menjadi teladan. Nah, Bisa ya? Oke, bisa, harus Bisa ya? bisa. Nanti makanya didengarkan dulu firmannya. Setelah itu dipraktekkan. Dipraktekkan. Nah, sebelum firman kita nyanyi dulu Kak Kita akan Bambang. memuji nama Tuhan sebelum Ya. firman. Judulnya apa? Supaya judulnya. adik-adik hafal, nanti lagunya dihafalkan. Semuanya yang pegang Alkitab, ada perjanjian baru. Perjanjian nanti baru. boleh dibimbing mama papa di rumah ya. Kitab-kitab perjanjian baru apa saja? Nah, kita mau nyanyikan supaya adik-adik gampang menghafalnya. Kita menghafal pakai lagu sebelum firman. Oke, siap Kak Bambang, Kak Sabto? Nama Kitab Perjanjian Baru. Itu judul lagu. Oke. Kita pujikan. Oke, siap. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Sekali lagi ya Kak Bambang ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Untuk Kak Binerkahan kami persilahkan. Halo adik-adik, apa kabarnya? Ya, ketemu lagi ya sama Mbak Biner di sini. Mbak Biner mau ngajak adik-adik semuanya yang ada di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau boleh memberkati kami, kalau Engkau boleh mengumpulkan kami meskipun di rumah kami masing-masing untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang memberkati kami selalu, supaya kami mengerti apa maksud dan kehendak-Mu di dalam hidup kami melalui firman yang akan kami dengarkan. Jagai hati, pikiran, mata, telinga, tangan, dan kaki kami, Tuhan, sehingga kami bisa fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, kita mau bersama-sama belajar dari 1 Korintus. 1 Korintus. Bentar, 1 Korintus 8. Kita mau sama-sama membaca Alkitab kita. Yang mungkin belum bisa membaca, nggak apa-apa. Tapi yang bisa membaca, yuk buka 1 Korintus 8 ayat 1 sampai yang ke-13. Kita mau sama-sama menyimak
membacanya di rumah masing-masing. Tentang persembahan berhala, tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan, sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak akan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Amin. Berbahagialah kita, adik-adik yang mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik, kita udah membaca tadi firman Tuhan. Kita punya ayat nats nih hari ini. Ayat nats itu dari ayatnya yang ke-9, yang demikian. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Ingat, itu ayat nats kita hari ini. Adik-adik, hari ini Mbak Biner mau menceritakan tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus itu menjadi teladan, menjadi seorang anak Allah yang dapat dicontoh untuk orang lain. Nah, jadi suatu ketika Mbak Biner kan punya adik. Nah, adik Mbak Biner itu kira-kira umurnya masih 13 tahun. Tetapi suatu kali Mbak Biner itu bertengkar dengan adiknya Mbak Biner. Wah, pokoknya parah bertengkarnya. Sampai suatu ketika Mbak Biner sadar kalau pertengkaran itu sepele, untuk memperebutkan hal yang sepele. Akhirnya Mbak Biner mencoba untuk mengalah. Nah, di sini adik-adik pernah nggak adik-adik sendiri bertengkar sama orang lain, sama mungkin saudaranya, mungkin sama temennya. Nah, terus akhirnya
adik-adik, teman-teman mengalah. Nah, itu juga yang dilakukan sama Mbak Biner. Mbak Biner mengalah dari pertengkaran yang terjadi dengan adik Mbak Biner ini. Soalnya Mbak Biner sadar kalau pertengkaran itu tidak disukai oleh Allah. Dan mengalah itu bukan berarti kita itu kalah. Nah, demikian juga adik-adik yang kita baca tadi di dalam surat Korintus, di mana Paulus mengabarkan kepada jemaat-jemaat Korintus bahwa setidaknya kita itu harus menjadi teladan bagi orang lain. Terlebih di ayatnya yang ke-9 itu, yang tadi telah kita baca, yang jadi ayat nas kita, yang jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Nah, soal tadi kenapa cerita tentang adik Mbak Biner? Soalnya Mbak Biner tahu kalau adik Mbak Biner itu lebih lemah daripada Mbak Biner. Makanya Mbak Biner ingin mengalah saat ada pertengkaran-pertengkaran. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita tidak boleh menindas ataupun kita tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa merugikan orang lain. Nah, adik-adik jangan lupa untuk senantiasa menjadi teladan bagi sekeliling adik-adik. Menjadi teladan itu juga harus dilakukan dengan berdasarkan kasih. Kita tadi udah baca bareng-bareng. Ada di ayatnya yang pertama yang berbunyi, pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Nah, kita diingetin loh adik-adik untuk menaruh kasih terhadap sesama, supaya kita bisa saling membangun. Dan kita menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Mbak Bina mau cerita tentang penulisan surat Korintus ini. Jadi penulisan surat Korintus ini, waktu itu Paulus menjelaskan kepada jemaat-jemaat Korintus kalau mereka itu kan ada yang percaya kepada Allah, ada yang tidak percaya kepada Allah. Nah, mereka yang percaya kepada Allah itu seharusnya memberikan contoh yang baik kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dengan cara tidak mengambil persembahan-persembahan berhala. Sebab apa? Sebab orang-orang yang tidak percaya kepada Allah itu akan melihat perbuatan-perbuatan jemaat-jemaat Korintus. Otomatis perbuatan-perbuatan jemaat Korintus ini menjadi sorotan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Demikian juga adik-adik di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan adik-adik semuanya. Apapun yang adik-adik lakukan, apapun yang teman-teman lakukan itu menjadi sorotan loh bagi orang-orang lain melihat kehidupan teman-teman semuanya. Apakah teman-teman itu seturut dengan kehendak Tuhan ataukah teman-teman itu tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, demikianlah firman kita pada hari ini. Semoga teman-teman bisa untuk menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Termasuk di dalam rumah adik-adik teman-teman semuanya. Di mana di dalam rumah teman-teman itu juga harus menjadi teladan di dalam rumah. Bisa contohnya apa ya menjadi teladan? Wah, banyak banget menghormati, terus rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, mengalah tadi terhadap saudara-saudara, tidak menyulut pertengkaran, banyak hal yang bisa teman-teman lakukan supaya menjadi teladan bagi sesama. Amin. Nah, adik-adik kita mau menutup
firman Tuhan pada hari ini dengan kita menaikkan doa kepada Tuhan supaya kita dikuatkan, supaya kita menjadi jemaat-jemaat Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini, Tuhan, dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu ini juga, Tuhan, yang menjadi petunjuk kami dalam menjalani kehidupan kami. Khususnya kami sebagai anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan, kiranya kami dapat menjadi teladan bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan seruan kami naikkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik kalian, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Kak Binerkahan. Ya, betul, tentang adik-adik. apa menjadi teladan. Betul, Kak Bambang? Betul, Kak Ani. Berarti kita harus ingat-ingat itu Ingat. terus firman-Nya. Ingat, selalu ingat. Nah, sekarang tentang ingat. Tadi Kak Ani dan Kak Bambang sebelum firman sudah menyanyikan sebuah lagu. Judulnya apa tadi? Nama Alkitab. Nama-nama Perjanjian kita baru. perjanjian baru. Nah, ini ada kaitannya dengan tugasnya adik-adik di rumah, Kak Bambang. Tugasnya adalah adik-adik hafalkan lagu ini. Bisa cari di YouTube. Boleh. Atau minta tolong ke kakak, Boleh. minta tolong mama, papa. Ma, itu tadi lagunya bagaimana? Nama-nama kita perjanjian baru. Dihafalkan. Kalau sudah dihafalkan, menyanyi, dibikin videonya, Kak Bambang. Bagus, yang bagus ya. Iya, harus hafal. Dan nanti yang paling bagus, suaranya bagus, kitab-kitabnya hafal semua. Pasti dapat hadiah. Dapat hadiah. Nah, nanti Kak Bambang, kalau videonya sudah jadi, adik-adik bisa kirim ke nomor WA-nya Bu Edi atau Kak Maria. Oke, jangan lupa ditunggu ya. Ditunggu, saya tunggu. Sekarang waktunya kita untuk memberikan apa Kak Bambang? Kita, Bambang lupa kurang apa ini? Hari ini Kak Bambang sering lupa kayaknya ya. Lupa saya. Harus banyak makan vitamin banyak makan ini. Karena sudah. Adik-adik ya, makan sayur, buah yang banyak supaya tidak pelupa seperti Kak Bambang. Kita mau memberikan persembahan. Oke, kita akan memberikan persembahan pada Tuhan yang banyak ya. Persembahan nanti bisa dikumpulkan, masukkan amplop bisa. Titip, mah ini persembahan sekolah minggu, titip ke guru sekolah minggu yang terdekat boleh dimasukkan rekening enggak? Boleh, kan kita ada rekening gereja. Oh, ada Mah, ya? transfer ke rekening gereja. Saya belum pernah ngirim ke rekening. Iya carane. Ya bisa tanya kepada orang yang tanya lebih ke pintar. Orang tua. Oke, boleh. Nah, mengiringi persembahan kita nyanyi lagu Do, Re, Mi. Kita nyanyi lagu Do, Re, Mi ya Kak Bambang. Oke, Adik-adik di Mbak rumah ikuti Kami. sama-sama. Do, itulah dosamu, Re, relakan hatimu, Mi, minta pada Yesus, pahami firman-Nya, sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapusnya. Satu kali lagi nyanyi lagu ini. Do, itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya,
sobatmu yang setia lama menunggumu. Silakan ya masuk, dosamu dihapusnya. Nah, adik-adik semua, minggu ini Kak Ani, Kak Bambang, Kak Sabto, dan kita semua mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun. Semoga tambah usia, tambah sehat, tambah pintar. Tambah pintar dok. Tambah sayang Tuhan. Tambah sayang pada Tuhan. Oke. Nah, kita mau doa penutup. Kak Bambang akan doa penutup, doa persembahan. Jangan lupa ya. Oke. Mari adik-adik kita antarkan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh mengikuti sekolah minggu hari ini dengan baik. Itu karena kasih pertolongan Tuhan. Bapa yang surga, kami tadi telah mendengarkan sabda firman Tuhan. Terima kasih untuk sabda firman itu sehingga dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari. Dan kami juga sudah memberikan persembahan kepada Engkau. Berkati, kuduskan, sucikan sehingga persembahan ini berguna untuk kelebaran kerajaan surga. Sebentar lagi kami akan undur dari sekolah minggu ini. Kami akan melakukan aktivitas berikutnya. Berkati kami, lindungi kami sehingga kami selamat melakukan kegiatan dengan baik. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, untuk mengakhiri sekolah minggu ini, kita lagu penutup ya adik-adik. Lagunya pasti sudah hafal. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, sampai jumpa lagi ya di sekolah minggu depan. Oke.